Gaziantep surganya kuliner, dan kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengunjungi sebuah museum yang berhubungan dengan kuliner. Apalagi kalau bukan Mutfak Müzesi atau Kitchens Museum. Di museum inilah kita bisa menambah wawasan tentang kuliner yang ada di Turki, serta melihat perabot rumah tangga kuno yang digunakan pada zaman dahulu. Biaya tiketnya juga murah, hanya 2 lira saja. Di tempat ini kita bisa menyaksikan atau melihat benda-benda tradisional, salah satu saksi sejarah dari perjalanan kuliner di Turki. Ini adalah beberapa contoh dari makanan-makanan Turki yang dibuat di rumah. Tapi yang paling spesial adalah yuvarlama. Yuvarlama ini dibuat pada saat Hari Idul Fitri setiap setahun sekali. Orang-orang Turki di Gaziantep menyebut makanan yuvarlama ini sebagai makanan tradisional yang disajikan setiap hari raya Idul Fitri. Buat dari beras yang telah dihancurkan, kemudian dicampurkan dengan beberapa bahan, lalu setelah adonannya menjadi satu, kemudian dibentuk bundar sebesar mutiara. Pada saat Hari Raya Idul Fitri tiba di pagi hari, yuvarlama disajikan dan dimakan bersama keluarga. Kalau di Indonesia kita mengenal budaya ketupat dan opor ayam, maka di Gaziantep mengenal yuvarlama. Ini adalah beberapa contoh dari makanan Turki yang populer. Seperti salah satu contohnya itu ada yuvarlama. Yuvarlama adalah makanan tradisional Turki yang biasanya disajikan hanya pada saat bulan Ramadan maupun akhir Ramadan, seperti malam takbiran untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan ini adalah representasi dari pembuatan makanan tradisional Turki yang bernama yuvarlama. Kalau itu adalah tepsi. Tepsi itu semacam bejana untuk menggiling secara tradisional menggunakan tangan. Aduh, seneng banget deh ada di Mutfak Müzesi. Bagi orang Turki tidak lengkap rasanya setelah makan makanan utama tidak mencicipi dessert. Nah, kalau di sini di belakang saya ini nih ada contoh beberapa dessert ala Turki yang biasa mereka konsumsi setelah mengkonsumsi makanan utama. Ada muska, ada pastil, ada cevizli sucuk. Dessert yang paling populer adalah baklava. Selain itu, ada juga kadayıf, künefe, dan lain-lain. Museum ini didedikasikan untuk Ibu Emine Gögüş. Beliau adalah istri dari Bapak Ali Ihsan Gögüş, seorang jurnalis, politisi, serta mantan menteri di pemerintahan Turki. Beliau juga cucu dari Mustafa Pasha. Tradisi kuliner di Turki tidak hanya menjadikan sayuran serta protein nabati sebagai bahan makanan utama, namun buah-buahan juga dijadikan sebagai bahan makanan utama dan proses memasaknya dicampur dengan daging. Selain itu, yogurt juga dijadikan bahan sebagai penambah cita rasa.
sederhana, jauh banget sama oven kita sekarang ya. Itu adalah saringan yang dibuat dengan bahan kain, sederhana sekali. Itu juga ada alat pengaduk atau centong dari kayu, kemudian ada wajan. Pokoknya tempat ini tuh aku seneng banget kesini deh, apalagi buat kamu pecinta kuliner. Semoga video ini semakin menambah wawasan kita tentang kuliner di Turki. Di episode selanjutnya, saya akan makan amandel domba atau disebut juga dengan tonsil kebab. Wow, pasti penasaran. Jangan lupa ya, subscribe YouTube channel Food Diary Nia.